Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, ada dua pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Yang pertama, Pak Ustadz, maaf saya mau nanya tentang waris. Bibi saya kemarin meninggal. Dia nggak punya anak, hanya ada suami dan kakak kandung perempuan yang masih hidup. Saya adalah anak laki-laki dari kakaknya, laki-laki almarhum yang sudah meninggal. Apakah saya ada hak waris dari harta bibi saya itu? Soalnya saya katanya terhijab sama kakak perempuannya itu. Jadi nggak dapat apa-apa. Mohon pencerahannya, Pak Haji. Sebenarnya Anda tidak terhijab. Yang meninggal dunia itu adalah bibi Anda. Ahli waris yang ada suaminya. Dia tidak punya anak. Kemudian ada kakak perempuan dari almarhumah. Kemudian ada Anda, keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki almarhumah. Tiga-tiganya ini adalah ahli waris almarhumah. Anda tidak terdinding sesungguhnya, tapi tetap saja Anda tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Mengapa tidak mendapatkan bagian dari harta warisan? Karena harta warisan almarhumah sudah terbagi habis oleh suaminya dan saudari perempuannya. Suami, kalau almarhumah tidak punya anak, suaminya berhak mendapatkan setengah dari harta warisan almarhumah. Saudara kandung juga kalau satu orang, saudari kandung maksud saya, satu orang itu berhak mendapatkan setengah dari harta warisan almarhumah. Setengah untuk suami dan setengah untuk saudari kandung, maka habislah harta warisan itu. Anda asbah. Nah, jadi ingin kita jelaskan begini, ahli waris itu sesungguhnya ada dua macam. Ada ahli waris yang tergolong ashabul furud. Ashabul furud itu artinya ahli waris yang bagian-bagiannya sudah ditentukan. Bisa setengah, bisa seperempat, bisa seperdelapan, bisa seperenam, bisa sepertiga atau 2/3. Kemudian ada ahli waris yang asbah. Nah, ahli waris yang asbah ini bagiannya tidak ditentukan. Kalau hanya ahli waris yang asbah ini saja yang ada, ashabul furud tidak ada, maka ahli waris yang asbah ini bisa menguasai semua harta. Bisa semua harta yang ditinggalkan itu untuk dia seluruhnya. Tapi bisa saja asbah itu hanya mendapatkan sisa harta setelah diberikan bagian kepada ashabul furud. Dan seperti case ini, bisa juga asbah itu tidak mendapatkan apa-apa karena harta warisan itu sudah habis terbagi untuk ashabul furud. Nah, jadi dalam case ini Anda tidak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah bibi Anda bukan karena Anda terdinding, akan tetapi karena memang harta warisan almarhumah itu sudah habis terbagi untuk suaminya setengah karena dia tidak punya anak, kemudian untuk saudari kandungnya yang satu orang perempuan itu setengah. Setengah tambah setengah habis. Jadi Anda tidak mendapatkan bagian karena sudah terbagi semua harta warisan kepada ashabul furud sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Demikian. Tapi sesungguhnya dianjurkan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta warisan itu untuk mengamalkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 8. Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila dalam pembagian harta warisan itu ada kerabat-kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, maka kamu yang mendapatkan bagian dari harta warisan, kasihlah rezeki kepada mereka dari harta warisan itu dan berbicaralah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Imelda Mayandasari, Assalamualaikum Pak. Kalau ahli waris yang ada hanya adik kandung, hanya satu orang, maka bagiannya apakah benar hanya 1/6 saja? Jadi sisanya, wah ini
kita ulangi. Assalamualaikum Pak. Kalau ahli waris yang ada hanya adik kandung, hanya satu orang, maka bagiannya apakah benar hanya 1/6 saja? Jadi sisanya, oh mungkin pertanyaannya nih. Jadi sisanya, baik, coba kita jelaskan. Adik kandung, kalau adik kandung itu laki-laki dan hanya ia satu-satunya ahli waris, maka ia ahli waris yang asbah. Maka berhaklah ia mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh si pewaris atau yang meninggal dunia itu. Tapi kalau ahli waris itu adik perempuan atau saudari perempuan, satu orang, ia hanya berhak mendapatkan setengah. Sisanya mungkin ada ahli waris yang lain. Karena ahli waris itu ada 25. 15 laki-laki, 10 perempuan. Jadi ayah, anak laki-laki, anak cucu laki-laki, paman kandung, paman sebapak, kemudian apalagi anak paman kandung, anak paman sebapak, kakek dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ahli waris itu ada 25, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Saudara juga bisa saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, itu juga ahli waris. Tapi kalau ternyata semua ahli waris itu tidak ada, yang ada hanya satu orang adik kandung tadi, kalau laki-laki untuk dialah semuanya. Kalau perempuan, dia hanya berhak mendapatkan setengah saja. Sisanya bisalah diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal sekarang bisalah kita pahami seperti sebagai Basnas lah, Badan Amil Zakat Nasional. Bisalah kita pahami Baitul Mal itu sebagai Basnas, bisalah diserahkan sisanya kepada Basnas. Setengah untuk saudari perempuan kandung, kemudian setengahnya lagi sisanya diberikan kepada Basnas untuk digunakan kepentingan kaum muslimin. Tapi kalau adiknya laki-laki, maka adiknya laki-laki itu berhak untuk menguasai, mendapatkan semua harta warisan. Kulluhum ajma'in. Demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan seterusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, maka silahkan subscribe, like, and share supaya manfaatnya juga bisa didapatkan oleh saudara-saudari kita yang lain. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bagian dari dakwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.